Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Sebelumnya, admin mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankan. Nah, di video kali ini kita mau merekap lagi episode kedua dan episode ketiga dari Number One Sentai Gojujar. Setelah sebelumnya kita sudah membahas episode 0 dan juga episode pertama dari Number One Sentai Gojujar. Oke, sebelum ke videonya, admin mau mengingatkan dulu bahwasanya video ini mengandung spoiler alert. Jadi buat kalian yang merasa terganggu dengan spoiler, lebih baik gak usah nonton. Dan kalau yang gak apa-apa sama spoiler, berarti dilanjut aja videonya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Ini dia, recap Number One Sentai Gojujar episode 2 dan 3. Kita mulai dengan membahas episode kedua yang berjudul Tangkap Harta Karun Itu Mangsaku. Melanjutkan pertarungan antara Tonohiro dan Susumi Natsume, sebuah tembakan dari seorang pria di kejauhan berhasil diblok oleh Hoiru. Natsume menyerah dalam pertarungan, tetapi berjanji tidak akan menunjukkan belas kasihan saat mereka bertarung lagi. Dan lagu opening pun diputar. Setelah lagu opening selesai, scene berubah ke si Hoiru yang berbicara dengan Aoi Ijima, yaitu anak dari si pemilik ibu kos, sebelum berangkat ke sekolah. Dan Saori, ibunya si Aoi, kembali menghubungi Hoiru tentang uang sewa kosnya. Dan Hoiru mengatakan bahwa dia sedang mencari pekerjaan dan dia akan mendapatkannya tepat waktu. Sementara itu, Fire Candle berhadapan dengan Bokwet di tempat perbaikan King Candler dan kesal karena dia tidak bisa membalas dendam pada Hoiru. Tetapi Cassius Bea muncul dan memberitahu Fire bahwa dia bisa mengatasinya, yang akhirnya membuat mereka berdua ini kesenangan. Sementara itu, Mr. Shining Knife dan Mrs. Sweet Cake memberitahu mereka bahwa monster No One kesayangan mereka telah dikirim ke bumi. Kemudian saat Saori berjalan pulang, tiba-tiba dia mendengar seseorang yang bertanya kepadanya apakah dia menyukai harta karun atau tidak. Kemudian, dia dibawa oleh Treasure Hunter No One dengan Tono menanggapi teriakannya, tapi terlambat untuk menyelamatkannya. Treasure Hunter No One mulai mengamuk di kota itu, dengan Tono bersiap untuk menghadapinya. Tetapi dua pria campur tangan. Salah satu pria itu berpakaian seperti biksu. Dia membawa sebuah grand piano dengan tangan kosongnya dan mulai memainkan himne Tega Sword. Sementara yang lainnya berpakaian seperti pakaian idol yang menyatakan labnya dan bergulat dengan Treasure Hunter No One sambil mengumumkan lagunya. Melihat hal itu, si Tono ini kebingungan, dan dia segera menyadari bahwa kedua pria itu juga memiliki cincin yang mirip dengannya. Para pria itu kemudian berubah menjadi prajurit singa biru, Goju Leon, dan prajurit Tyrannosaurus kuning, Goju Tyranno. Mereka melawan monster dan Arye, tetapi mereka berhenti dan membuat kesepakatan. Siapapun yang mendapatkan harta karun terbanyak memenangkan pertarungan mereka. Tetapi monster itu harus berjanji untuk tidak menyerang kota untuk sementara waktu. Kedua pria itu mencoba membentuk aliansi dengan Hoiru, tetapi Hoiru menolaknya dan mereka memperkenalkan satu sama lain kepadanya sebagai Byakuya Rikuo dan Bakugami Ryugi sebelum Hoiru berhasil melepaskan diri dan melarikan diri. Kemudian ia mencoba mencari harta karun menggunakan Tega Sword Red, mengganggu para pekemah yang ada di sekitarnya. Mengetahui hal ini, Ryugi sangat marah karena Tega Sword yang dipujanya digunakan sebagai sekop dan menggunakan kekuatannya untuk melemparkan batu-batu besar dan pohon ke Hoiru, yang memaksanya untuk pergi, tetapi Ryugi akhirnya menemukan harta karun di bawah pohon yang dilemparnya. Sementara itu, Rikuo berjuang untuk menemukan harta karun, tetapi menemukan Treasure Hunter No One merampok bank. Dan karena ia menepati perjanjiannya, tidak dapat menghentikannya, tetapi perampokan itu memberinya ide. Ia kemudian pergi ke pasangan tua yang memujanya dan ia berpura-pura memiliki sesuatu di tenggorokannya untuk mendapatkan simpati dan uang pasangan itu. Mereka memberinya pas yang diwariskan dari zaman Edo sehingga ia bisa mendapatkan perawatan. Sementara itu, Hoiru masih mencari harta karun, tetapi mendapati Aoi diganggu karena harta karun yang diberikan ibunya. Ia menakuti pengganggu itu dan bertanya harta karun apa itu. Aoi menunjukkan onigiri kesayangan ibunya kepada Hoiru. Lalu ia berpisah dengan Hoiru. Ia bertanya apakah Hoiru punya harta karun, dan berkata dia tidak mempunyainya, tetapi berharap Aoi tidak kehilangan harta karunnya sebelum pergi. Aoi juga bertanya kepada Hoiru apakah ia melihat ibunya, karena ibunya menghilang. Hoiru meyakinkan Aoi bahwa ia akan segera pulang, dan mendapatkan ide tentang cara memenangkan pertempuran setelahnya.
Keesokan harinya, Ryugi, Rikuo, dan Treasure Hunter No One menaruh harta karun mereka. Setelah sesi penghitungan, Treasure Hunter diumumkan sebagai pemenang pertempuran. Saat ia menyombongkan kemenangannya dan bersiap menyerang bumi, Cassius Bea tiba-tiba muncul mengendalikan Aether Crossandra untuk membantu Treasure Hunter menaklukkan bumi. Namun, sebelum mereka sempat memulainya, Hoiru muncul dan menyebarkan semua harta karun yang diburu peserta lain yang akhirnya mengejutkan mereka. Ia kemudian memanfaatkan momen kebingungan singkat itu untuk mencuri tas milik Treasure Hunter dan mengambil harta karun milik semua kontestan, dengan alasan bahwa ia hanya perlu merampas harta karun orang lain untuk menang. Dengan itu, babak final dimulai. Hoiru memberitahu monster itu bahwa ia akan menjadi nomor 1 di Treasure Hunter dan membawa kembali Saori. Ia berubah wujud dan melawan monster itu bersama Arye sebelum dikalahkan oleh kelompok Arye. Rikuo bergabung tak lama setelah berubah menjadi Goju Leon, mengklaim bahwa meskipun ia ingin merebut cincin Hoiru, ia merasa sayang membiarkan orang bodoh seperti dia mati begitu cepat. Kemudian, Ryugi memanggil Kyojin Tega Sword untuk melawan Aether Crossandra dan mengubah Kyojin menjadi Tega Sword Yellow, yang membuat Ryugi sangat gembira. Rikuo melanjutkan pertarungannya dengan Arye dan menggunakan Bun Bumjer Sentai Ring untuk berubah menjadi Bun Red dan menggunakan kekuatan Bun Bumjer untuk mengarahkan tembakan mereka untuk mengalahkan para prajurit itu. Sementara itu, Hoiru terus melawan Treasure Hunter yang mengatakan kepadanya bahwa kekalahannya tidak akan berarti apa-apa karena ada lebih banyak monster No One. Tetapi Hoiru menerima tantangan itu dan bersama-sama para Gojuger mengalahkan No One World Braidan dan Hoiru membawa Saori kembali dari Treasure Hunter, membebaskannya dan menghancurkan Treasure Hunter No One. Goju World mengklaim kemenangannya sebagai pemburu harta karun nomor 1 dan menjadi pemenang pertandingan. Fire Candle marah dengan kekalahan mereka, terutama karena Cassius Bea adalah sahabatnya. Di sisi lain, Bookwet memperhatikan Tega Sword emas milik para Gojuger dan cincin mereka, mengklaim bahwa mereka memiliki kilauan yang khusus. Kemudian, Hoiru bangun dan mendapati kafe itu telah didekorasi ulang dengan segala hal yang berhubungan dengan pujian Tega Sword. Dia bertemu dengan Saori, yang memberitahunya bahwa ada manajer baru, dan manajernya adalah Ryugi, sementara Rikuo memberitahunya bahwa akan lebih nyaman jika mereka tetap berdekatan. Hoiru mencoba untuk menegur mereka, tetapi Saori meminta uang sewa dan Hoiru bertanya kepada si Ryugi dan si Rikuo kemana harta karun yang dia sudah dapatkan. Kemudian si Ryugi dan Rikuo ini memberitahunya bahwa harta karun itu diberikan kepada polisi atau dikembalikan kepada pemiliknya, menempatkan Hoiru dalam posisi yang sulit dan membuatnya kabur mencari pekerjaan. Sementara itu, Susumi mengawasinya dari kejauhan dan mengatakan bahwa hari di mana mereka harus bertarung lagi akan tiba sebelum pergi ke tujuan yang tidak diketahui, sambil menyimpan uang 250 yen yang dibayarkan Hoiru kepadanya sebagai semacam jimat. Selanjutnya kita bahas episode ketiga yang berjudul Bos Jepang Saya Perdana Menteri. Di awal scene kita diperlihatkan dengan Hoiru yang sedang bekerja paruh waktu. Dia seperti mencium sesuatu yang aneh, dan karena penasaran dia itu mencoba mencium kepada pelanggan-pelanggan yang datang di toko itu. Para pembeli merasa tidak nyaman dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari toko itu. Karena hal tersebut akhirnya dia dipecat. Di depan toko itu dia bertemu dengan Rikuo. Dia bilang orang yang mempunyai kontrak cincin akan mendapatkan kekuatan dari efek samping ini, yaitu seperti Ryugi yang punya kekuatan otot yang tidak normal, dan juga si Rikuo yang punya pendengaran yang begitu tajam. Dan mungkin kekuatan Hoiru adalah mempunyai penciuman yang tajam. Hoiru kemudian menyadari mungkin inilah alasan kenapa dari tadi dia mencium bau-bau aneh. Dan bau itu seperti bau dari buah persik yang mencurigakan. Akhirnya dia mencoba menyelidiki dan mengikuti baunya. Sampailah dia di depan keramaian orang-orang yang sedang menyaksikan pidato dari seorang menteri yang bernama Atami Tokonatsu. Hoiru ini tidak tahu siapa itu Atami Tokonatsu. Pada akhirnya, si Rikuo pun menjelaskan kepadanya bahwasanya dia adalah seorang menteri yang masih muda dan dia juga adalah seorang pengontrak cincin, yaitu Don Momotaro. Dan lagu opening pun diputar. Setelah lagu opening, scene pun kemudian berpindah kepada si bapak pemilik toko yang tadi, yang tokonya jadi sepi gara-gara si Hoiru tadi. Lalu dia berandai-andai, andaikan saja tokonya ini bisa populer seperti Menteri Tokonatsu. Kemudian muncullah suara misterius yang bilang padanya apakah dia ini ingin menjadi populer. Dan ternyata itu adalah No One. Nikimono No One kemudian muncul di tempat pidato Pak Menteri yang tadi.
namun langsung dihajar oleh Pamentri Tokonatsu yang berubah menjadi Don Momotaro. Karena Nikimono no One terdesak, akhirnya dia pun mundur. Shin pun berpindah ke sebuah kafe di mana tempat Hoero tinggal, dan di situ mereka sedang berdiskusi apakah mereka akan merebut cincin dari Tokonatsu atau tidak. Namun tiba-tiba ada seorang wanita misterius yang mengingatkan kepada mereka agar tidak melakukan hal itu, karena pasti Pak Tokonatsu ini dijaga oleh para bodyguard. Kemudian wanita itu bertanya kepada mereka kenapa mereka ini bisa akur, padahal mereka ini sama-sama pemilik cincin. Ryugi kemudian menjelaskan bahwasanya mereka ini telah membuat perjanjian dan mereka ini akan bekerja sama. Setelah semuanya terkumpul, barulah mereka akan saling bertarung. Ryugi kemudian menanya balik kepada wanita itu, siapa dia dan apa hubungannya dengan Atami Tokonatsu. Tapi wanita ini tidak mau berbicara dan akhirnya dia pun pergi. Shin pun berpindah kepada Nikimono no One yang sedang membuat para warga jatuh kepada kendali dirinya. Lalu muncullah Hoero dan Rikuo yang menegaskan bahwasanya itu cuma cuci otak. Nikimono no One kemudian menantang Hoero untuk bikin popularitasnya sendiri, tapi dia gagal dan tidak mendapatkan satupun fans. Kemudian Rikuo menunjukkan kepada mereka berdua apa itu popularitas yang sesungguhnya, dan ternyata dia langsung bernyanyi di hadapan banyak orang. Bahkan orang yang udah dicuci otak sama si Nikimono no One pun akhirnya berpindah haluan ke si Rikuo. Bahkan Bokuet yang lagi jalan-jalan di kota pun langsung terpana sama si Rikuo ini dan akhirnya malah jatuh cinta dan ngefans ke si Rikuo. Dan Hoero cuma bisa terdiam karena gak punya penggemar satupun. Tiba-tiba muncullah Atami Tokonatsu yang bilang bahwasanya dia akan mengajari Hoero bagaimana caranya untuk bisa jadi populer. Cara yang pertama adalah mengucapkan salam yang hangat, dan cara yang kedua adalah jangan membiarkan orang yang butuh bantuan. Namun Hoero tidak bisa melakukan keduanya. Kemudian Tokonatsu pun memberikannya motivasi agar percaya diri. Tiba-tiba saja Hoero pun lari meninggalkan Pak Menteri. Hoero kemudian mendengar ada orang yang berteriak, kemudian dia langsung menyusulnya. Dan orang yang berteriak itu ternyata butuh bantuan, yaitu karena pakaian yang belum dicuci dan juga sudah dicuci tercampur menjadi satu. Dengan kekuatan indera penciumannya yang tajam, dia membantu memisahkan mana pakaian yang sudah dicuci dan mana yang belum dicuci. Kemudian muncullah Pak Menteri di hadapan mereka. Dia kagum kepada Hoero karena tindakannya itu. Karena perkataan Pak Menteri, akhirnya Hoero pun percaya diri bahwasanya dia pasti bisa menjadi orang nomor satu paling populer. Lalu pertandingan paling populer pun dimulai. Nikimono no One kemudian mengambil isi hati dari orang-orang dan mengubahnya menjadi secari kertas yang berisikan nama-nama kontestan. Kemudian sesi penghitungan pun dimulai. Dan betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui bahwa semua isi kertas itu namanya adalah Atami Tokonatsu. Kemudian muncullah Atami Tokonatsu yang bilang bahwasanya tidak ada yang boleh lebih populer daripada dirinya. Bahkan orang yang sudah dicuci otaknya pun tidak akan mempan. Dan ternyata semua ini sudah sesuai dengan rencana Pak Menteri. Bahkan membantu Hoero pun sudah menjadi rencana Pak Menteri dan membuat popularitasnya semakin menambah. Dan hal itu membuat Hoero menjadi kesal. Dan mereka berdua pun berubah. Pertarungan mereka berdua pun dimulai. Nikimono no One dan juga Rikuo pun ikut bertarung. Kemudian datang juga Ryugi yang ikut membantu untuk menghajar para Kroco. Kemudian muncullah Bokuet untuk membantu Nikimono. Dan di dalam robot Bokuet itu ada fotonya Rikuo. Rikuo pun memutuskan untuk berhadapan dengan Bokuet dan langsung memanggil Tega Sword untuk berubah menjadi Tega Sword Blue. Karena serangan Tega Sword Blue, Bokuet pun terjatuh dan foto Rikuo pun tersobek. Dan hal ini pun membuat Bokuet menjadi sangat marah dan berusaha untuk menghajarnya habis-habisan. Bahkan Rikuo sendiri pun sampai terkejut dan tidak menyangka. Sementara itu, Don Momotaro kemudian menggunakan Sentai Ring milik Jetman yang membuatnya bisa terbang. Namun Goju Wolf berhasil menangkapnya. Tega Sword Blue pun langsung meluncurkan serangan pamungkasnya dan berhasil mengalahkan Bokuet. Begitu juga dengan Goju Tyranno yang berhasil mengalahkan semua Kroco dan langsung berubah menggunakan Sentai Ring Oranger dan membuat piramida yang membuat Don Momotaro tidak bisa kabur. Goju Wolf pun langsung mengalahkan Nikimono no One dan melihat bahwasanya ada patua pemilik toko di dalamnya. Dan Goju Wolf pun berhasil menang. Meskipun Goju Wolf yang mengalahkan Nikimono no One, tapi tetap pemenang dari kontes popularitasnya adalah Don Momotaro. Tiba-tiba saja Don Momotaro dan Goju Wolf diserang oleh seseorang dari langit, dan itu adalah Goju Eagle.
Tiba-tiba Pak Menteri dijemput oleh wanita misterius yang kemarin datang ke kafe, yaitu Ichikawa Sumino. Dia adalah seorang detektif pribadi Atami Tokonatsu, dan Sumino ini ternyata adalah seorang pemilik cincin juga. Lalu mereka berdua pun pergi. Koiru merasa putus asa karena tidak ada satu orang pun yang memilihnya. Tapi itu ternyata tidak benar, karena pemilik toko yang sudah dia tolong tadi ternyata memilihnya. Koiru pun bertekad bahwa Atami Tokonatsu adalah mangsa pertamanya dalam pertarungan cincin ini. Kemudian muncullah Goju Eagle di hadapan mereka bertiga. Dan ternyata Goju Eagle ini adalah seorang kakek-kakek yang bernama Takehara Jouji. Dan dia berharap bisa bekerja sama dengan mereka. Dan episode ketiga pun berakhir. Oke teman-teman, itulah rekap untuk episode 2 dan episode 3. Dan seperti biasa, rekap ini akan di-upload setiap 2 minggu sekali. Jadi minggu depan kita gak akan rekap, tapi minggu depannya lagi. Jadi terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.